Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang kami sayangi, alhamdulillah wa binikmatillah, wala haula wala quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad rasulillah. Para pemirsa semua, akhir-akhir ini banyak peristiwa yang mengusik rasa keadilan kita sebagai warga jamaah maupun jam'iyah Nahdlatul Ulama. Seolah-olah kita dianaktirikan oleh pengurus-pengurus struktural yang ada, baik tingkatan pusat PBNU sampai tingkatan ranting. Permasalahannya adalah bahwa kita, orang-orang yang tergabung dalam pergerakan mendukung tesis Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, yang pada dasarnya adalah menggugat keabsahan daripada nasab habaib, baik dari segi silsilah nasab maupun dari segi DNA maupun dari segi kesejarahan dan segi perilaku kelakuan mereka. Kami diposisikan oleh struktural Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat pusat PBNU-nya sampai ke tingkat ranting. Kami yang tergabung dalam pergerakan ini seolah-olah berada di seberang yang jauh dari struktural Nahdlatul Ulama. Padahal kami semua rata-rata yang bergerak di dalam masalah ini adalah orang-orang yang komitmen di dalam jamaah maupun jam'iyah Nahdlatul Ulama. Siapa yang kira-kira meragukan ke-NU-nya, ke-Hawannya? Siapa yang kira-kira berani meragukan ke-NU-nya Kiai Marzuki Mustamar? Siapa yang kira-kira berani meragukan ke-NU-nya Gus Abbas? Dan siapa lagi yang kira-kira berani meragukan ke-NU-nya Kiai Imad, yang secara struktural adalah salah satu daripada pengurus lembaga Basul Masail Pusat, tapi sayang disayang karena sikap yang tidak bijak dalam menyikapi masalah ini, Kiai Imad kalau tidak boleh dikatakan disingkirkan atau dipecat atau apa saja istilahnya, faktanya Kiai Imad sudah tidak berada lagi di dalam struktur LBM Nahdlatul Ulama PBNU-nya tingkat pusat. Apapun alasannya, apapun namanya, apakah itu pergantian pengurus dengan bergantinya, atau dipecat, atau disingkirkan, atau dikeluarkan, tapi faktanya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani dengan adanya surat itu tidak lagi berada di dalam struktur lembaga Basul Masail PBNU. Ini intinya.
Jadi kami tidak permasalahkan itu dipecat atau pergantian kepengurusan itu hal wajar, atau dikeluarkan atau apa saja. Tapi faktanya bahwa dengan keputusan keluarnya surat itu, maka Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah tidak ada lagi dalam kepengurusan struktural Nahdlatul Ulama tingkat pusat atau PBNU. Dan sikap PBNU ini otomatis sebagai sebuah organisasi yang menitik beratkan kepada tradisi, maka tradisi itu pun diikuti oleh pengurus-pengurus sampai ke tingkat ranting yang mereka rata-rata antipati dengan pergerakan kami, tapi tidak mengecilkan hati kami, karena kami bergerak bukan karena siapa-siapa. Apalagi saya, Mbak Ukit, andai kata hanya tinggal saya sendiri, tidak ada teman lagi, kami akan tetap berdiri tegak di barisan benteng terakhir, penjaga gawang, berjuang sendirian. Dan andai kata kami tidak bisa berdiri lagi di atas dua kaki, satu kaki pun kami akan tetap berdiri. Dan apabila kami tidak bisa berdiri, kami akan merangkak pun tetap akan terus berjuang. Ada teman atau tidak ada teman, karena kami berjuang benar-benar menghadapkan wajah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niatan kami ingin menjaga marwah kesucian daripada nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bagi kami warga Nahdlatul Ulama, hobi ahli baiti itroti, itu adalah wajib bagi kami. Maka karena wajib, kami mesti memastikan bahwa yang kami cintai itu benar-benar asli, benar-benar membawa kedamaian dan ketentraman. Tidak ada lagi rasa keraguan bahwa yang kami cintai sebagai dzurriyyah Rasul itu benar-benar sebagai dzurriyyah Rasul. Ini adalah intinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan membahas masalah nasab ini tidak penting, karena sesungguhnya keberadaan mereka pun di NU itu tidak penting. Kenapa saya katakan keberadaan mereka di NU, sekalipun secara struktural tertulis sebagai Rois Am, tertulis sebagai Tanfid, ketua Tanfid, atau apa saja, sebagai Katib Am atau apa saja, mereka tertulis sebagai pengurus struktural, tapi faktanya mereka adalah orang-orang khutbah ukit tidak penting. Kenapa saya katakan itu? Karena mereka tidak mengerti sesuatu yang penting di dalam tubuh NU sendiri. Apa yang penting di dalam tubuh NU? Yaitu tradisi keilmuan yang sekarang mulai digeser bahkan oleh ketuanya sendiri dengan istilah husnudon, dengan gagala-galagasi dan narasi. Masa sekelas pengurus PBNU bermain di tingkat narasi dan galagasi, menentukan sesuatu dengan niat? Coba kalau memang Anda merasa penting di dalam dudukan Anda sebagai pengurus struktural PBNU, kemana Anda saat sejarah NU dibelokkan? Kemana? Anda diam semua. Kemana? Kemana? Saat Gus Dur dicaci maki, Anda kemana? Kemana Anda?
saat Ansor dan Banser dibilang sebagai antek-antek PKI, di mana Anda? Lebih NU. Tapi di saat ada tawaran tentang tambang, Anda semangat sekali. Tapi saat ada tawaran persoalan yang krusial dalam tubuh NU mengenai keyakinan dan akidah orang NU yang hubri ahli baiti wa itrati itu wajib bagi warga jamaah Nahdlatul Ulama, Anda tidak bisa menjamin kepastian dan keaslian atas duriah itu. Anda berkelit-kelit di dalam masalah ini. Anda beralasan menjaga stabilitas, menjaga ketentraman, menjaga ukhuwah. Ukhuwah yang mana? Ketentraman yang mana? Apakah demi ketentraman? Apakah demi ukhuwah? Sejarah NU dibelokkan, kalian diam. Begitu. Apakah demi ketentraman ataukah demi ukhuwah? Kalian diam. Saat Gus Dur dicaci maki, saat kiai-kiai dinistakan, kalian lihat enggak sih? Saat ada seorang kiai tampol pakai sendal oleh oknum-oknum Ba'awi bajingan itu, kalian kemana sih? Atau pura-pura nggak lihat sih? Saat ada seorang rois, walaupun bukan rois pusat, mobilnya dihancurkan, Anda diam. Jangan hanya beralasan demi ketentraman Anda mendiamkan kemungkaran yang berjalan di Nahdlatul Ulama. Sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan, kalian diam. Tokoh-tokoh nasional diklaim oleh mereka, kalian diam. Wali Songo diklaim semua keturunan Ba'awi, kalian diam. Bahkan sejarah tokoh-tokoh keraton Pangeran Diponegoro juga dibelokkan, kalian diam. Kalian hanya semangat saat ini. Tambang kalian semangat sekali, tapi mengurus umat yang sangat krusial tentang akidah umat, kalian diam. Sekali lagi pada PBNU, kalau memang benar-benar PBNU adalah wadah dan rumah besar bagi jamaah Nahdlatul Ulama, maka bersikaplah sebagai seorang pengayom, seorang pengurus yang mengurus jamaah Anda yang kebingungan. Apakah Anda pura-pura tidak tahu kalau ini dibiarkan akan terjadi benturan di akar rumput? Rasanya saya sudah kehabisan kata-kata, karena berkali-kali kami beri masukan, kalian tetap diam dengan alasan nggak usah neko-neko, rasa melu-melu. Kalau tidak tahu mending diam. Apalagi ini kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang punya nama besar tapi tidak punya syarja'ah, keberanian tegak di atas ilmu yang dia pelajari. Sebenarnya kan sederhana sekali. Mereka ya, sederhananya bagaimana? Saya katakan sederhana. Telusuri cara silsilah nasabnya. Yang kedua, tes DNA jalankan. Filologi. Mengapa?
selalu blunder, muter-muter, nggak ada aturan, ilmu baru dan lain sebagainya. Bukan. Coba bayangkan, saya sebenarnya sangat kecewa sama murid-murid Gus Dur, atau hanya pengakuan saja merasa menjadi muridnya Gus Dur, tapi kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan daripada gurunya Gus Dur sebagai guru bangsa. Gus Yahya, Saifullah Yusuf, mereka asik dengan kepentingannya sendiri, tidak berani menyuarakan kebenaran. Yang dia kejar hanyalah jabatan, ambisi, kepangkatan, dan kedudukan. Kau dapat apa? Kau dapat apa dari situ? Sementara engkau membutakan mata kalian, membutakan hati kalian, seolah-olah tidak melihat, seolah-olah tidak mendengar jeritan kaum Nahdien yang di bawah. Dengan adanya polemik nasab, tidak ada kejelasan sikap daripada PBNU. Pembiaran ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalian belum siap menjadi seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalian mesti ngurus aja itu kandang kambing, ngurus aja peternakan kambing, jangan urus jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama.